Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan hidayah dan apa yang dimaksud dengan dhalalah. Yang pertama, apa yang dimaksud hidayah? Hidayah merupakan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada umat manusia, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh serta mau berpikir kebenaran beragama. Agama yang diridhoi oleh Allah yaitu agama Islam, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah juga menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Manusia merupakan ciptaan Allah yang paling baik. Kenapa? Karena manusia bisa berpikir, memiliki akal, bisa memilih. Dengan adanya pilihan melakukan amal baik ataupun amal buruk. Oleh sebab itu Allah menguji manusia, menguji hambanya dengan menciptakan dhalalah, yaitu suatu kesesatan yang dibuat oleh Allah untuk menguji umat manusia. Apakah hambanya beriman kepada Allah? Apakah tidak? Seperti itu. Dengan adanya bukti-bukti di dalam Al-Quran, apakah manusia berpikir atau tidak? Oleh sebab itu ada beberapa sebab yang mempersulit seorang hamba ataupun manusia ciptaan Allah untuk mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik akan sulit untuk mendapatkan hidayah Allah. Apa yang dimaksud orang fasik? Yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran namun mereka mengingkari, mendustai kebenaran tersebut. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Itu merupakan orang fasik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yudhillu bihi katsira, banyak yang Allah sesatkan, wa yahdi bihi katsira, banyak yang Allah berikan petunjuk, wa ma yudhillu bihi illal fasikin, dan Allah tidak menyesatkan kecuali kepada orang-orang yang fasik. Jadi orang-orang yang fasik oleh Allah Subhanahu wa taala dipersulit ataupun ditutup seperti itu karena mereka telah berani mendustakan yang hak dengan mengatakan yang hak adalah batil, seperti itu, membolak-balikkan fakta. Seperti itulah ciri-ciri orang yang fasik. Sebab yang kedua yaitu kufur ataupun kafir, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mempercayai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Huwal Ahadul, Huwal Wahidul Ahad, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang tidak ada duanya. Orang-orang kafir biasanya mendustakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dengan membolak-balikkan fakta. Yang dimaksud Esa yaitu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, dibuat sedemikian rupa untuk mengelabui umat manusia. Seperti itu kira-kira gambaran orang yang kafir ataupun orang-orang kafir. Yang ketiga yaitu orang-orang munafik. Siapa orang-orang munafik? Yaitu musuh di dalam selimut, tidak menampakkan bahwasanya dia membenci Islam, dia mengaku Islam, akan tetapi dia mendustakan apa-apa yang di dalam Al-Quran, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, akan tetapi peraturan-peraturan kewajiban yang ditetapkan Allah mereka dustakan.
Allah berfirman di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna wa lam yalbasu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan iman mereka, kepercayaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyirikan, menyekutukan Allah. Dan orang-orang beriman itu merupakan orang-orang yang diberikan ketenangan, keamanan, dan mereka adalah orang yang mendapat petunjuk. Di dalam Al-Quran itu surah Al-An'am, bisa dibaca sendiri ayatnya. Jadi salah satu penyebab sulitnya mendapat hidayah Allah yang pertama yaitu syirik, menyekutukan Allah. Yang nomor dua yaitu munafik, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Namun orang tersebut mengetahui bahwasanya yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, membalikkan fakta. Itu merupakan orang-orang yang fasik. Orang-orang munafik adalah musuh di dalam selimut, menghancurkan dari dalam, seperti itu. Yang keempat, orang-orang kafir. Mereka tidak percaya dengan keesaan Allah, dengan diutusnya Nabi Muhammad, dengan diutusnya Nabi Isa. Mereka menganggap Nabi Isa adalah Tuhan. Mereka itulah yang sulit mendapatkan hidayah Allah, tidak berpikir kebenaran. Oleh sebab itu, kita selaku umat Islam melaksanakan sholat 5 kali sehari, membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk yang lurus. Kita selalu berdoa kepada Allah, membaca surah Al-Fatihah, memberikan petunjuk kepada kita. Berdoa semoga Allah memberikan petunjuk yang lurus kepada kita sampai akhir hayat, sampai ajal menjemput kita. Mulut kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah orang-orang beruntung, husnul khatimah di akhir hayatnya. Semoga kita bisa memahami dan bisa berpikir tentang kebenaran bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah yaitu agama Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Kita selaku hamba Allah harus mengingat agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jelaskan. Namun ada yang lupa. Kalau di video-video saya kemarin ada kata-kata yang kasar, goblok ataupun tolol, itu saya tidak menunjuk kepada orangnya, tapi saya menunjuk kepada sifatnya yang ingin merubah ayat-ayat Al-Quran, merubah firman-firman Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kitab Injil. Saya tidak, sekali lagi saya tidak menunjuk kepada orangnya, tetapi saya menunjuk mereka yang ingin merubah Al-Quran, mendustakan Al-Quran, menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran, menyelewengkan firman-firman Allah di dalam kitab Injil. Karena kita selaku umat muslim percaya dengan kitab Al-Quran, percaya dengan kitab Injil, percaya dengan kitab Taurat, percaya dengan kitab Zabur. Jadi apabila firman-firman Allah diselewengkan, maka di saat itulah saya akan marah. Ingat itu, ingat. Mari kita tutup perjumpaan kali ini dengan membacaan doa. Rabbana inna zalamna anfusana dzulman katsira faghfir lana dzunubana maghfiratan min indika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadanallahu wa iyyakum ila subulis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.